Without your warmth, without your smile, without you by my side, the world was so cold, I felt so lost. Without your light, I felt so blind. Pas tadi dekat Family Day Masjid Al-Makmur di apa namanya dekat Changi Club. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar puan-puan, kakak-kakak, adik yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah. Ini perkumpulan yang di Masjid Al-Muttaqin tak sama kan? Tak sama. Oh, tak Ini sama. uswatun hasanah. Oh, ini Yang di uswatun sana Nisa al-Muttaqin. Oh, di Ya, sana. ya. Jadi kurang lebih 2 kali ketiga kali saya Wajahnya di sama. sini. Kalau di sini baru kali ini dah saya panggil. Alhamdulillah. Ya, Ini Ustaz. sudah Dulu saya mengisi dekat KBRI juga, ya betul. tapi semenjak Ustaz ini tak ada, saya banyak juga tak datang. Puasa lah biasa saya dekat KBRI. Alhamdulillah. Mungkin ada yang belum kenal atau pernah kenal ya? Kenal tapi di Facebook saja. Oh, kenal di Facebook saja. Kenal Kalau di Facebook itu tadi saya live juga di Alintak. Alintak itu Al-Iman At-Taqwa. Oh, Itu saya punya company yang terregister di Singapura. oke. Nah, jadi tadi waktu saya punya subuh saya record juga, nanti boleh ditengok juga. Oke. Itu Insyaallah. cerita pasal fase perjuangan Nabi daripada usia dia usia dia remaja sampailah usia dia 50 tahun, dari 40 tahun ke 50 tahun. Itu dikira usia kerasulan, dinobatkan jadi rasul selepas 40 tahun. Jadi apa tajuk kita pada petang hari ini? Haji Boni. Boleh. Nak cerita apa pecahan maulid Ya, ke? Maulid Nabi. Apa ke campur-campur je lah ya. Sebab kita ni orang Indonesia suka gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh tu campuran lah kacang dan sebagainya. Saya asli orang Lombok. Lombok Ustaz. Lombok. Saya dari Lombok sini tak ada. Lombok itu pedas. Orang Jawa yang cakap Lombok itu pedas. Saya orang Jawa asli. Tapi orang Lombok sendiri tak tahu Lombok itu artinya pedas. Apa? Ya. Sebab Lombok itu asal kata Lombok. Lombok itu maknanya sentral, lurus. Itu asal kata dia lah. Nah, jadi orang Lombok ini maknanya orang lurus-lurus. Alhamdulillah. Lombok ada yang bengkok juga. Jalannya pun lurus. Nabrak. Ya, jalannya pun lurus. Itu asal kata Lombok itu Lombok. Lombok itu bahasa Lombok, maknanya lurus. Jadi pertama dan utama tentu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai sekarang ini, sampai detik ini, saat ini kaki kita masih diberikan bernapas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Betul tak betul? Betul. Kalau tak betul maknanya mati. Sudah. Jadi itu yang pertama kali kita syukuri sebab kita diberikan bernapas. Coba dihembuskan napasnya. Tarik. Nikmat tak nikmat? Nikmat. Tapi kadang-kadang nikmat ini kita terlepas. Artinya terlepas pandang. Kadang-kadang kita tidak sadar. Sometimes we don't realize about this truth.
Jadi didatangkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenalkan kita supaya kita bersyukur. Akhirnya Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi itu untuk apa? Untuk menyampaikan. So our prophet is our messenger. Dia bukan Tuhan. Kalau ada mengatakan Nabi itu Tuhan, salah. Jadi jumlah Nabi dan Rasul itu bukan sedikit. 124.000 kurang lebih jumlah Nabi dan Rasul. Yang menjadi Rasul itu 400. Jadi semuanya tugasnya sama. Menyampaikan yang baik, menyampaikan yang tak baik. Menyampaikan berita gembira, menyampaikan berita tak gembira. Ini disebutkan dalam surah Fatir ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Di dalam firman Allah ini dia mengatakan, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna wa'dallahi haqqa. Pakai qalqalah kubra dia. Sebab bila dia hidup di akhir kalimat, kita matikan jadi qalqalah, jadi bounce. Haqqa. Jadi ba, ju, da, qata. 5 huruf. Ini bila dia hidup di akhir kalimat, kita matikan seakan-akan hidup. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqo. Apa maksudnya wahai sekalian manusia? Sekalian manusia. Ini secara general, secara umum. Allah mengatakan wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Betul-betul ada, bukan cobaan lagi. Pernah lihat film Piramli, Pendekar Bidang Lampung? Cobaan. Ini bukan cobaan, betul-betul cobaan. Kau bilang cobaan, ini betul-betul cobaan. Ini bukan cobaan lagi. Ya. Jadi inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Janji surga, janji neraka betul-betul ada. Karena janji Allah Subhanahu wa taala inilah kenapa kita berbuat baik. Kenapa kita paksa diri kita untuk tidak berbohong. Kenapa kita paksa diri kita untuk jujur. Kullil haqq walau kana murran. Katakanlah kebaikan itu walaupun pahit adanya. Jadi bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi selepas usianya 40 tahun. Ketika itu Khadijah usianya 65 tahun. Ya, 55 tahun. Jadi selama usia Nabi 60, dah masuk 50 tahun, berarti 10 tahun Sayyidatina Khadijah menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Jadi apa yang kita ambil daripada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena janji tadi, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Allah mengatakan ada surga. Surga itu disiapkan bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu
ya kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ini baru satu derajat. Bagaimana kalau 2 tingkatan, 3 tingkatan, 4 tingkatan? Akhirnya ada seorang sahabat yang peluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau engkau masuk surga, tentulah surgamu lebih tinggi daripada aku. Seandainya aku dapat masuk surga, kata sahabat ini, tentulah surgaku low class. Ya, tidak sama dengan engkau. Mungkin engkau berbintang 5 ya Rasulullah, kalau aku mungkin domestik. Akhirnya Allah mengatakan, "May yuti'illaha wa rasul, fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, ya, may yuti'illaha wa rasul, fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim, maka surga dia sederajat dengan Nabi, sederajat dengan para rasul. Hanya mentaati Allah, mentaati Rasulullah, surga kita sederajat dengan Nabi. Wasyiddiqin, orang-orang yang mati dalam keadaan jujur. Wasyuhada, mati dalam keadaan syahid. Wassalihin, mati dalam keadaan soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, tempat mereka ini betul-betul tinggi. Jadi siapa yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddatin lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghaiza wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. 3. Jadi orang-orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladziina yunfiquna bis-sarra'i, orang yang menafkahkan sebahagian rezekinya sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz. Dia ada rasa marah tapi dia tidak marah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan orang. Bukan hanya setakat dia memaafkan orang, tapi dia lupakan semuanya. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Air susu kau balas air tuba. Sama-sama. Ya? Kita kasih air susu, mereka kasih air tuba, sama salah. Itu dipanggil dengan itba'ul hasanah, itba'us sayyi'ah bil hasanah. Ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan kita balas lagi. Jika kita bilang, oh, kita diam aja. Cakap itu ini apa semua, kita diam aja. Sebab apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sudah kita buat. Bukan kita tak buat. Besar pahala kita. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, orang yang alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimin, dia berhak marah dan memang dia boleh marah, tapi dia tidak marah. Itulah orang-orang yang kuat, kata Nabi. Ya Rasulullah, adakah orang kuat itu sekali dia tumbuh orang mati? Tidak. Sekali dia bergulat dia menang? Tidak. Yang dikatakan kuat itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berhak marah, dan memang dia sesuai untuk marah, tapi dia tidak mau marah. Kenapa? Karena dia mau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang kuat. Insyaallah. Jadi kakak adik yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan bernapas. Ustaz, ada kawan saya sudah punya kereta, saya belum. Alhamdulillah. Usahakan ucapkan alhamdulillah. Kawan saya pulang tadi. Alhamdulillah. At least dia masih bisa pulang. Iya, dia Ya kan? Daripada tidak bisa pulang. ya saya
sabar lah Ustaz. Sabar. Ada orang Lombok kemarin datang kemari beberapa bulan yang lalu sampai di sini. Maaf cakap, dia majikannya kasih dia ya ejen rumahnya dikasih orang Melayu. Tapi orang Melayu ini khaskan dia jaga satu nenek. Bagi kita nenek oke lah, nenek sahaja kan. Alah berapa lah makanan dia. Tapi masalahnya cakap dia tak berhenti. Sabarnya. Jadi akhirnya budak ini dari Lombok tak tahan dia. Dibalik ke majikan dia. Memang dia tak tahan, dia nak balik juga. Pasal daripada saya gila katanya. Akhirnya saya pergi ke majikannya, terpaksa dia kena bayar levy. Pasal dia baru 6 bulan. Masya Allah. Terpaksa lah saya hantar dia ke Batam terus balik. Saya hantar dia. Tapi ada juga orang Lombok di sini, dalam 2 orang 3 orang tu bertahan dia. 3 tahun 4 tahun dia masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Jadi kakak adik yang dirahmati Allah sekalian, itu sebabnya kita kena banyak bersyukur. Kalau ada orang yang pakai kereta, alhamdulillah, ya Allah aku masih boleh pakai kereta. Ya, yang tidak ada kereta, dia hari-hari naik basikal, naik sepeda, alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa naik sepeda. Yang naik sepeda, alhamdulillah ya Allah. Ya, daripada kawan saya jalan kaki saja ke mana-mana, sebab trauma naik basikal, jatuh. Yang jalan kaki mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku masih boleh jalan kaki. Kawan aku kemana-mana pakai kursi roda. Boya, kayu terus. Yang pakai kursi roda pun mengatakan alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa pakai kursi roda. Kawan saya sudah terlantar di hospital. Masya Allah. Yang terlantar di hospital pun mengatakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau masih bisa terlantar. Kawan aku semalam sudah meninggal dunia. Nah, ya kan? Sebabnya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya arhamar rahimin. Jadi kalau bukan karena manusia agung ini, jangankan kita, bumi ini tak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gara-gara Muhammad makanya kita diciptakan. Manusia agung, manusia yang sangat mencintai umatnya, sangat merindukan umatnya. Bahkan ketika di akhir hayatnya itu dia tidak mengatakan aina ahli, mana keluargaku, mana saudara-saudaraku, tidak, ummati, mana umat. Subhanallah, mana umat. Ketika Jibril mengatakan, wahai Muhammad, apa permintaanmu untuk yang terakhir kalinya? Umatku wahai Jibril. Itu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Ketika Jibril mengatakan kepada Allah, wahai Jibril, apa yang kekasihku minta? Dia minta umatnya ya Allah. Katakan kepada Muhammad, umatnya selama setahun menjadi beristighfar, tubu ilallahi taubatan nasuha, saya akan ampunkan dosa-dosanya. Kata Nabi, wahai Jibril, terlalu lama 1 tahun. Balik lagi Jibril, 1 bulan. Terlalu lama wahai Jibril, 1 bulan. Balik lagi 1 minggu. Terlalu lama 1 minggu. 1 hari, lama. Hatta yughargir, sampailah ruh dia di kerongkongannya. Jadi sebelum ruh itu dah keluar, sebelum ruh itu sampai di sini mau keluar, di bawah itu masih boleh kita bertaubat. Tubuh ilallahi taubatan nasuha, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita?
Manusia diciptakan dengan penyakitnya, sehat diciptakan juga dengan sakitnya. Jadi ini semua makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan demikian. Sengaja Allah menciptakan sakit, sengaja Allah menciptakan sehat. Dia mau lihat siapakah di antara kita yang bertahan, yang paling baik amalannya. Siapa di antara kita? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja menciptakan hidup, mati, sakit, sehat. Allah mau lihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Jadi sekarang kita tengah berlomba-lomba sekarang ini. Di antara kita tak tahu siapa yang paling baik amalannya. Mungkin pelacur, Allah akan bersawab. Pada malam harinya dia bertaubat kepada Allah. Dia mungkin lebih baik daripada kita. Saya sering konseling di penjara, khotbah di penjara. Yang saya konseling itu orang-orang yang pakai tato. Maka ketika dibotakin kepalanya, dengan kepalanya juga ada tato, mukanya juga ada tato. Ini betul-betul manusia apa tato ini? Tato. Dia senyum baru saya tahu dia manusia. Sampai sejauh begitu nih. Jadi kakak adik yang dirahmati Allah sekalian, ada satu hamba Allah ini saya konseling, dia sudah 9 tahun di dalam penjara, dia sudah mau keluar. Ketika dia mau keluar, sudah tinggal 6 bulan lagi dia keluar, ternyata istrinya datang bawa file, ya, file perceraian dan file penjualan rumah. Jadi akhirnya dia setengah sadar, antara gila dengan sadar. Ketika saya datang konseling dia, warden pun datang, 3 hari tangan, saya bilang buka aja. Ustaz nggak takut? Ya enggak lah, banyak kali tempel begini kan sama pisah aja gitu. Ya. Setelah saya lihat kondisinya kalau misalnya dia pukul saya bisa teranjang begitu kan. Tapi enggak, dia di sana, dulu saya di sini. Dia bercerita, saya cinta dengan istri saya Ustaz, katanya. Memang sebelum-belumnya ketika saya mengajar, memang orang cerdas ya. Tapi ketika datang, istrinya bawa file perceraian, file penjualan rumah, jadi dia antara sadar dengan tidak. Tambah lagi anak pertamanya masuk juga ke dalam penjara gara-gara dadah. Jadi sedih. Sengaja saya bercerita begini supaya kita boleh compare, ya, masalah kita sendiri. Jadi ketika itu saya mengatakan, oke, abang terus bercerita. Dia bercerita, kenapa istri abang bisa memfailkan perceraian? Ini karena gara-gara orang ketiga. Ada yang menjanjikan dia, kalau kamu bercerai dengan suamimu, nanti kamu kawin dengan saya bagi kamu rumah dan seumpamanya. Itu dipanggil dengan cinta kasamawa. Ini Singapura biasa kena seperti itu. Dari pada Januari sampai ke hari ini hampir 6 juta ya dolar Singapura keluar secara ilegal untuk cinta kasamawa dan penipuan lainnya. Ini keluar di berita harian Singapura. Nah, makanya perlu ada kelas-kelas seperti ini supaya kita cerdas, supaya jangan kita tertipu, supaya jangan terkena dengan lagu Singapura. Tiba-tiba tertipu, tipu-tipu tertipu. Kamu dengar kan? Tiba tertipu. Kalau asal lagu itu gitu. Jadi tertipu. Nah, supaya jangan kita tertipu, kita harus belajar. Pernah dengar lagunya kan? Jadi kakak adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita kepada surah Fatir tadi, ayat yang kelima. Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sesekali-kali kamu tertipu dengan dunia ini. Wala yaghurrannakumullah wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sesekali kamu tertipu. Kalau kamu sudah menyembah Allah, jangan kamu tertipu. Jangan ada yang mengatakan, tak perlulah sembah Allah.
Bukan di kamu kaya pun kalau sembah Allah, itu adalah bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Terus sembah Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah kita dapat menghembuskan napas kita yang terakhir. Mudah-mudahan dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi bila Allah mengatakan Ya ayuhan nas inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji aku betul-betul ada. Surga itu ada bagi siapa? Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Wahai Muhammad, berita gembirakanlah bagi mereka yang beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kelak mereka dimasukkan ke dalam surga yang mana airnya mengalir tak habis kita minum. Sekali kita minum, selama-lamanya kita tak haus. Kalaupun kita minum, hanya just suka-suka sahaja. Balasan bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ini yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ada surga, ada neraka. Itu sebabnya Allah mengatakan sesungguhnya janji aku betul-betul ada. Bukan sembarang janji. Ini betul-betul real punya janji. Apa makna gurur? Guru itu tertipu. Masuk sudah waktu sholat, tapi kita lebih suka dengan lagu dangdut. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Makanya gurur. Gurur maksudnya kita tertipu. Sini tak keplai. Jadi ketika kita tertipu, masuklah kita kepada lagu tiba-tiba tertipu. Itu lagi. Jadi kalau boleh, buatlah sesuatu karena Allah. Jadi bukan kita pikirkan masalah body kita sahaja, tapi inner beauty. You know what I mean is inner beauty? Maksudnya kecantikan dalam, bukan luaran saja. Cantik luaran juga boleh, but the most important is inner beauty. Tapi yang paling penting sekarang adalah cantik dalaman. Lagu Alibet mengatakan apa? Neng beli batik warnanya terang. Neng tambah cantik kalau sering bantu orang. Sodako. Ya, tambah cantik, luaran cantik, dalaman cantik. Pasal apa? Inner beauty, dalaman kita bantu orang. Jadi jangan mengatakan kita bekerja ini untuk uang, rugi kita. Bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Intan surah yang surku. Bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Rugi kita kalau kita hanya semata-mata kerja untuk mendapatkan uang. Tapi kalau kita bekerja dan dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, esok kita mati syahid. Jadi tukar niat kita daripada adat menjadi ibadah. Bang beli bawang, beli bawang warnanya terang, saya pun. Bang jadi orang, lupa saya terus tadi. Ada yang ingat? Kalau Neng beli batik saya sudah kan? Ya, sedap lah lagunya. Bang beli bawang warna beli bawang gak pakai kulit tadi dia. Bang beli bawang gak pakai kulit. Bang tambah ganteng, jangan jadi pelit-pelit. Itu semua dari Allah. Itu semua milik Allah. Jadi semua milik Allah. Itu semua dari Allah. Barakallah. Amin. Punya harta ngapain? Betul kan? Jadi kalau punya harta, tujuan kita untuk harta apa saja. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz, harta nggak bisa dibawa mati. Siapa bilang? Harta bisa dibawa mati. Asalkan apa? Bantu orang. Supaya selamatan. Ustaz, saya punya motor nggak bisa dibawa mati. Siapa bilang? Kalau kita ada motor, iya bantu orang.
Ada orang jalan, kaki tanya, ibu mau kemana? Mau ke pasar, ayo saya tumpangin. Tapi saya nggak ada duit, nak, nggak usah bayar. Ayo sudah. Jadi perjalanan kita menuju nenek tadi ke pasar itu dikira ibadah. Siapa bilang motor nggak bisa dibawa mati? Bisa kan? Bisa. Jadi perjalanan kita sekarang ini kita berada di gerbong kereta api. Beri dong gerbong kereta api. Gerbong kereta api. Jadi sekarang kita semua berada di gerbong kereta api. Maknanya semua orang yang ada di dunia sekarang ini kita sedang berada di gerbong kereta api. Nah, itu sebabnya Allah mengatakan success is journey. Apa dia? Success is journey. Maksudnya kesuksesan itu hanya sebuah perjalanan. Real sukses itu apabila ada willing, keinginan dalam hati kita untuk sukses. Kenapa kita bekerja? Karena kita ingin sukses. Padahal kita sudah sukses. Nah, suksesnya apa? Buktinya sekarang kita sudah bisa beli sawah contohnya. Tapi kalau itu kita jadikan sukses, rugilah kita. Kenapa kita mau kerja lagi? Sebab kita inginkan sukses. Kenapa kita sholat lagi? Sebab kita inginkan masuk ke dalam surga. Sukses. Jadi sukses itu kita harus create. Kita harus cipta sendiri. Tidak boleh kita mengatakan aku nak kaya, aku nak sukses, aku nak bahagia. Kebahagiaan itu tidak bisa hanya menerusi angan-angan. Kita harus create. Cipta sendiri. Saya mau bahagia di akhirat, saya datang ke masjid belajar. Berarti kita mencipta kebahagiaan itu sendiri. Sukses harus diciptakan sendiri. Jadi saya tinggal di Singapura ini dari tahun 2006. 2006, 2007, 2008 rumah saya sewa di sini. Di sebelah Metropito. Lepas itu 2009 saya pindah ke Yishun. Sekarang masih di Yishun. Saya dapat PR itu tahun 2007. 2006, 2007, 1 tahun setengah baru saya dapat PR. Gak tahu kenapa saya cepat dapat. Karena lihat saya kurang handsome makanya. Tapi itu rezeki, ini sudah ya kasih. Tapi itu doa saya banyak di situ. Makanya Nabi mengatakan man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu beristighfar, Allah bagi dia 3 kelebihan. Yang pertama, mendirkin makhrajah, min kulli dikin makhrajah, Allah berikan dia kesenangan. Wa min kulli hammin farajah, kesusahan Allah berikan dia kelapangan. Wa min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia rezeki daripada yang tak disangka-sangka. Itu kelebihan istighfar. Belum lagi yang lain-lain. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kata Tukul Arwana, kembali ke laptop. Kenal kan Tukul Arwana? Kenal. Kenal. Rezekinya lebih timur daripada saya. Tahu tak kenal. Saya nggak pernah jumpa di TV aja. Iya sama. Sama kan? Dia termasuk artis yang terkaya juga. Padahal modal dia itu hanya modal tukul aja. Namanya kan Tukul Arwana. Modalnya tukul dan arwana. Artinya kalau kita lihat orang yang sukses tersebut, dia sebetulnya belum sukses karena keinginannya untuk sukses. Jadi waktu sampai sekarang saya tinggal di Singapura, saya di kampung, saya lihat banyak sekali anak-anak yang terlantar. Artinya karena saya juga nggak bisa menyalahkan mereka karena tempat mereka sekolah jauh. Kemudian mereka miskin. Jadi saya bilang saya tinggal di sini, kenapa saya tidak buatkan mereka pondok pesantren? Gitu. Jadi alhamdulillah daripada tahun 2012, 13 sekarang sudah jadi pondok pesantren asrama untuk menampung kurang lebih 150 orang yang menjadi hafiz Al-Quran. Dan itu mereka tidak bayar. Di mana Ustaz? Lombok. Lombok. Saya pikir di sini. Saya melihat di Facebook. Kalau di sini tidak ada pondok yang diasramakan. Iya. Kalaupun ada madrasah Junaid, tapi mereka tidak pondok. Madrasah Al-Irsyad nggak ada yang pondok. Asyaga bagian perempuan nggak ada yang pondok.
Kalau di Indonesia banyak pondok yang memang tinggal di situ, karena dia jauh-jauh. dibentuk memang digembleng untuk menghafal Iya. Quran dan Betul. seumpama. Tetapi saya pun tiap hari, tiap minggu usia pun dah meningkat. Jadi saya buat apa? Saya pikirkan resources, maksudnya sumber untuk mendapatkan hasil sehingga para tahfiz itu dapat terus makan, dapat terus menampung kehidupannya, belajar sampai hafal Quran gitu. Akhirnya saya mencoba untuk memelihara ayam petelur. Dan sekarang ayam petelur itu ada 10.000 ayam petelur. Masya Allah. Itu hari-harinya alhamdulillah bisa menampung mereka-mereka yang belajar di situ. Rezeki ya. Sebab kalau saya mengharapkan diri dari sini, waktu sakit nanti mati juga mereka tidak dapat makan kan gitu. Artinya belajar mereka terganggu. Jadi kita harus pikir sebagai sumber. Nah, para pesantren kita yang ada di Indonesia itu jarang memikirkan sumber. Sekalipun ada banyak juga sih pondok pesantren yang memikirkan sumber. Nah, lantas tidak hanya mengharapkan proposal ke pemerintah. Pemerintah kita pun banyak juga yang diurus. Belum lagi anak gelandangan dan seumpama. At least kalau dekat Singapura hari ini saya baca di berita harian, bukan di berita Radio Warna, salah satu masjid yang menyiapkan bilik untuk anak gelandangan itu ada Masjid Sultan sekarang. Itu ditampung sampai 5 orang. Nah, di situ dia boleh tidur dari pukul 7 malam sampai pukul 10 malam sampai pukul 7 pagi. Ada kerja tak? Ya, Ada kerja tak? khususnya sekarang ini untuk orang Singapura dulu. Nah, ini saya baca di internet dan dengar di berita tadi. Artinya ada usaha, gitu, ada usaha. Sebab kaidah usul fikihnya la yudriku kulluhu wa la tutraku kulluhu. Kalau kita tidak boleh buat sesuatu itu semuanya, jangan kita tinggalkan keseluruhannya. Paling tidak 1-2-nya ada gitu loh. Artinya hari-hari kita tak dapat belajar Ustaz, paling tidak ada 1 minggu. Ada. Jangan kita terbuai, jangan kita gurur, maksudnya jangan tertipu. Tertipu kan apa? Orang yang duduk dekat elang tuh, yang hari Minggu itu tertipu. Maaf cakap di sini, Bangladesh ini apa semua. Duniawi Ustaz. Nah itu namanya gurur, tertipu. Tertipu namanya. Kenapa ketika ada orang lain pergi belajar, dia tidak tertipu? Kenapa ada orang lain sama-sama juga seperti kita, tapi dia tidak belajar, berarti dia tertipu? Kenapa dia tertipu? Artinya mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang dipilih ini berdoa, ajak mereka. Mungkin daripada lisan kita, akhirnya mereka sadar. Sebenarnya ini banyak Ya? Ustaz, tapi ini hari tidak masuk. Iya, karena dia tahu nggak ada ustaz yang datang. Tidak ada. Ustaz tak Ya, ada. ustaz tidak ada, jadi ya ini ustaz nih. Berarti Ustaz yang tadi Tahu. terpaksa loh. Tak lelakkan lah. Saya dipilih. Dipilih Dipilih oleh Ustaz Rahmani. Betul Ustaz. Kalau Banyak tidak ada ustaz-ustaz yang lain, tapi kenapa saya dipilih? dipilih suruh datang. Saya cari Ustaz. Itulah namanya apa? Itulah yang dipanggil dengan min haitsu la yahtasi. Ketika kita memilih, ketika kita sudah dipilih, tapi kita memilih, maknanya kita sendiri yang tidak mampu masuk surga. Contohnya, kita ada kesehatan, ada keinginan sholat, berarti kan kita dipilih, ada keinginan. Ketika kita dipilih, tapi kita tidak mau, ini bukan salah Allah. Karena Allah tidak memasukkan kita ke surga, bukan salah Allah. Siapa yang salah? Kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan hidup mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kita? Tak boleh kita mengatakan, biarlah Ustaz, kubur dia, kubur saya, kubur kita, kubur. Justru karena kita berbeda kubur, makanya kita harus cakap. Jadi ketika orang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dia selalu mengatakan daripada Allah, aku datang. Kepada Allah jua aku akan kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat, Allah tidak akan memberikan kita bebanan sesuai dengan kemampuan kita. Bayangkan coba, ada dua senario yang berlaku, ataupun tiga. Satu yang pertama, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bilang dengan anaknya, nah, besok kita akan pergi berburu. Orang-orang dulu pergi berburu sampai berminggu-minggu. Disiapkanlah bekal. Ya, tapi sebelum itu Luqmanul Hakim bilang kepada anaknya, nah, yang baik, yang buruk, yang datang daripada Allah itulah yang terbaik. Tapi anak dia tidak paham, sehingga dibawalah pergi berburu. Saat ini saat berganti dengan waktu. Waktu pun menghilang disambut dengan hari. Hari pun berhilang disambut dengan minggu. Tiba-tiba bekalan dia pun sudah mau habis. Ayah, kata anak Luqmanul Hakim, bekalan kita sudah mau habis, ayah. Kita juallah barang buruan kita ini. Kita sudah dapat binatang-binatang ataupun hewan buruan, kita juallah, kita tukar dengan makanan. Ayo ke anak. Dari kejauhan ada kepulan asap. Kata ayahnya, sebentar lagi kita akan sampai di perkampungan itu. Tak sabar ya. Tapi ketika dia berjalan, anaknya Luqmanul Hakim ini dia memijak jepisan tulang yang ada di padang pasir. Ketika dia berjalan, terpijak sampai tembus kaki anak dia. Dia ada pingsan. Jadi secepat itulah Luqmanul Hakim koyak bajunya dan ikatkan di mana, di betisnya. Ini untuk pencegahan pertama, first aid, ya, supaya jangan darah itu banyak keluar, diikat. Nah, ini nanti kalau misalnya ada tangannya luka di sini, cepat-cepat ikat di sini. Jangan kita biarkan dia keluar, nanti banyak darahnya. Kalau darahnya jenis golongan darah yang banyak, tak masalah. B plus, apalagi kalau udah golongan darah O aja susah nyarinya. Nah, jadi pingsan. Ketika pingsannya itu datang tiba-tiba orang tua memakai tongkat berbual dengan Luqmanul Hakim. Setelah 1 jam dia sadar, tapi sadar gitu, belum sadar sepenuhnya. Telah cabut tulang itu, sadar, tapi tidak 1 jam berlalu lebih bahkan. Jadi orang tua itu pun mengatakan, Luqmanul Hakim, seandainya kamu cepat 1 jam, ya, lebih cepat 1 jam, kau sampai di perkampungan itu, kamu dan anakmu mati, kata orang tua itu. Jadi kata Luqmanul Hakim, kenapa? Sebab kampung yang kamu lihat asapnya mengepul itu kampung yang sedang diazab oleh Allah. Akhirnya dibakar, di bumi hanguskan, tak ada satu pun orang hidup di situ. Jadi kalau seandainya kamu cepat saja 1 jam, kamu dan anakmu mati. Nah, jadi bagaimana cara Allah menyelamatkan Luqmanul Hakim? Dia pijak tulang tersebut, akhirnya dia terpingsan sampai 1 jam lebih tidak sampai di sana. Jadi kata anak dia, ya baru saya paham. Kalau semalam ayah ngomong itu saya tidak paham. Yang baik, yang buruk, yang datang daripada Allah itulah yang terbaik. I don't understand what you talk about. Saya tak paham. But now I understand what you thought yesterday. Sekarang saya paham apa yang Bapak cakap. Jadi kakak ibu yang dirahmati Allah sekalian, anaknya Luqmanul Hakim itu pijak tulang itu sakit tak sakit? Sakit. Jadi sebagai seorang ayah tentu kasihan juga. Tapi seandainya dia tidak pijak tulang itu, bukan hanya sakit, mati. Itu sebabnya yang baik, yang buruk, yang datang daripada Allah itulah yang terbaik. Karena Allah punya visi yang berbeza dengan keinginan kita. Seperti ada seorang pemuda, dia seorang saja selamat.
Daripada mana? Daripada hempasan gelombang. Perahu dia pecah. 5 kawannya semuanya terjun. Ya, tapi dia seorang yang selamat di pantai itu. Dia seorang yang selamat. Yang lain kawannya mati. Dia hidup sendiri dalam hutan. Kemana mau cari makanan? Jadi apa yang di hutan itulah yang dimakan. Dan pertama kali yang dibuat adalah kemah. Kemah yang terbuat daripada pokok-pokok yang di dalam hutan. Dipotong, pisau pun tidak ada. Dia pakai batu. Untuk buat kemah itu aja berapa hari baru siap. Disitulah tempat dia mengadu nasi. Disitulah dia tidur. Makanannya apa-apa yang ada di situ. Sebab ini hutan yang tidak berpenghuni, paling berdoa aja di situ. Monyet dan seumpamanya kan. Itu sebabnya ada cinta monyet. Saya tidak paham kenapa ada cinta monyet. Saya rasa semua pernah cinta monyet. Tak. Tak bisa. Tak ya? Cinta buaya ini. Buaya itu paling setia. Ya, selagi dia masih di air. Iya, paling setia dengan pasangannya buaya itu selagi di air. Tapi kalau sudah keluar di darat, namanya buaya. Buaya darat. Dan buaya itu tidak pernah ada lidah. Betul nggak ada lidah dia? Coba nanti tengok di dokumenter. Lidah buaya itu memang nggak ada lidah. Kenapa buaya nggak ada lidah? Sebab sudah diambil oleh lidah buaya. Saya dengar apa itu? Memang betul, memang buaya Ada nggak ada salah, lidah. Ustaz, ada salah. Iya, memang buaya nggak ada lidah. Makanya dimakan tuh langsung plong, langsung itu aja. Iya. Seminggu 2 minggu dia kalau sudah makan dia nggak makan lagi. Baru tahu saya. Makanya kalau ada yang nggak makan tuh berarti dia buaya. Sekali aja dimakan. Ada orang makan sekali makan 3 hari nggak makan. Pakai buaya. Ya, berarti dia kesampung buaya. Dan memang betul buaya itu nggak ada lidah. Kalau nggak ada lidah buaya pun memang dia sudah diambil. Tidak ada lidah. Bukan. Memang dia nggak ada lidah. Tapi dia boleh bertahan. Sampai mana ceritanya tadi? Lidah buaya. Cinta Ini monyet. semua terlena dengan cerita ini. Cinta monyet. Cinta monyet. Kenapa bisa jadi cinta buaya? Nah, dari monyet jauh-jauh ke buaya. Monyet itu gak pernah ngam dengan buaya. Kalau monyet datang ya dia ngam oleh buaya. Ya Allah ya kali. Ya akhirnya singkat cerita sudah hampir 2 bulan 3 bulan dia di hutan itu di tepi laut, nggak ada orang satu pun yang datang menolongnya. Ya, Tarzan pun nggak ada, Ustaz. ya, Tarzan pun nggak ada. nggak ada. Tarzan pun nggak ada. Tarzan Tak. pulang kampung. Nggak ada. Sudah hampir sudah setahunan di situ. Tapi yang peliknya, dan dia sudah bisa ciptakan api sendiri. Diambil batu, diketok-ketok, kemudian diletak serabut serabut kelapa itu diketok-ketok keluar, itu menyala. Jadi api. Supaya jangan mati ya, terus letakkan kayu. Sudah hampir setahun di situ, akhirnya dia berburu ke hutan. Setelah dia pulang daripada hutan, apa yang berlaku? Jeng-jeng. Bukan. Bersambung. Berhadapan. Apa berlaku? Setelah dia pulang daripada hutan, apa yang berlaku? Setelah dia pulang daripada hutan, kemah dia itu terbakar. Ya Allah. Kenapa? Karena dia lupa matikan api. Nangis dia, tersimpung dia, ya Allah.
Ujian apa lagi yang kau berikan kepada? Sudahlah di pulau ini saya seorang. Kemah saya pulang terbakar. What happened ya Allah? Ada apa nih? Rupa-rupanya itulah cara Allah menyelamatkan dia. Datang kapal. Dan dia pun heran. Kenapa kamu datang kemari? Lah, kan engkau yang membuat isyarat kepulan asap ke atas, berarti ada orang minta tolong. Itu kata nahoda kapal. Tersimpul dia. Kita benci. Ya. Kemahnya tadi terbakar. Dia marah nggak? Dia marah. Kenapa dia marah? Karena di situ aja tempat dia melabuhkan harapannya, nasibnya. Tapi di situ pula yang terbakar. Ya. Jadi kata nahoda kapal itu, iya, engkau sendiri yang memberikan isyarat. Kita sebagai nahoda kapal, kalau ada yang memberikan isyarat seperti asap, kita pergi tolong. Subhanallah. Kita mengatakan begitu zalimnya engkau ya Allah. Rumah yang aku tempati, kemah yang aku tempati terbakar. Begitu zalim engkau ya Allah. Ternyata itu cara Allah menyelamatkan dia. Coba seandainya yang terbakar, nggak ada yang datang. Makanya kita serahkan kepada Allah apa-apa yang berlaku. Kita ini adalah skenario. Sama seperti pembuatan film. Sutradaranya adalah Allah. Ya, skrip kita adalah Al-Quran, hadis. Itu skrip. Baca. Yang kita duduk sekarang ini kita sedang membuat penggambaran film. Sinetron. Makanya jangan kecil hati sekalipun bukan bintang sinetron. Ustaz, saya bukan artis. Kita sudah jadi artis. Kita sedang membuat penggambaran film sekarang. Ma yaltidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar daripada lisan kita melainkan ada raqib dan atid. Kapan kita saksikan film kita, Ustaz? Ya ketika kita sendiri di dalam alam barzakh. Nanti di alam kubur itu, kalau baik amalan kita 70 hasta ke kanan, 70 hasta ke kiri, 70 hasta ke depan, begitu juga ke belakang. Lebih luas daripada ini kubur kita. Dan hari-hari ada orang datang. Siapa dia? Amalan kita. Ketika dia duduk di sebelah kita, kamu siapa? Takkan abang tak kenal. Sayalah pahala yang bertukar ketika abang datang di masjid kampung di masjid Delta. Ya. Sayalah kata dia. Makcik sayalah kata dia. Dia senyum. Dia senyum, kita pun senyum. Makanya lahirlah lagu Siti Nurhaliza, menjadi bertentang. Nah itu lagu awalnya. Dia senyum, kita senyum. Rupa-rupanya itu amalan kita. Subhanallah. Senyum. Pernah dengar lagu menjeling ku bertentang, mata kita saling berpandangan. Pernah dengar kan? Iya, benar. Kalau tak pernah dengar, saya pun tak pernah dengar. Jadi amalan-amalan kita ini akan datang. Selagi mana? Selagi tiga ini ada, kata Nabi. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Ini hadisnya biasa kita dengar. Kalau ada tiga perkara ini, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang mati. Bila perlu kita yang tunggu Israel itu datang. Israel bila pernah datang? Kamu tak sabar. No. Ini kalau dah siap tiga ini, apa nak takut? Kita sudah ada license. Kalau di Indonesia nggak ada license pun boleh bawa motor, bawa kereta. Di Singapura tak ada license, tak berani orang. Saya ngurus SIM motor, SIM kereta 1 jam aja di Lombok. Sampai di sini ujian dulu, baru dapat kompon. License kita sudah ada yang tiga. Ada tidak mata insan in qata'a amaluhu illa min salasi. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi,
au ilmun yuntafa'u bi, au waladun shalih. 3 lesson itu. Jadi yang pertama sedekah jariah. Kalau kita banyak amalan sekarang, jangan mengatakan sedekah jariah itu maksudnya apa yang kita beri yang mengalir pahalanya. Jangan hanya mengatakan, oh duit saja, tak semestinya duit. Kalau duit, alhamdulillah. Karena Allah mengatakan, aku suka kepada hambaku yang kaya yang mau berderma. Tapi aku jauh lebih suka kepada hambaku yang miskin tapi dia mau mengeluarkannya. Sebab bagi orang kaya, $10 itu sedikit. Hanya tai kuku. Tapi kalau orang miskin, $10 itu mahal. Nah, jadi aku suka dengan hambaku yang kaya berderma. Tapi aku sangat suka kepada hambaku yang miskin tapi boleh berderma. Jika banyak ini amalan kita, duit tak ada, oke, saya tak ada duit Ustaz. Kalau begitu, datang belajar. Saya pun agak sibuk Ustaz. Sholat duha, itu boleh jadi sedekah. Ustaz, datang pun tak boleh, sholat duha pun tak. Senyumlah, senyum pun sedekah. Mengerikan. Penting jangan senyum sendiri. Ada di Jambi, dokter hospital mental gila buat satu ekspedisi atau percobaan, eksperimen berbeza, eksperimen pengalaman, eksperimen percobaan. Ini coba-coba aja dulu. Suka nggak orang dengan saya? Ini coba-coba aja dulu. Itu sama dengan tes water. Dia lempar batu, jauh nggak? Ada sambutan kan? Itu namanya eksperimen. Dia buat kolam renang. Di hospital gila itu dibuat kolam renang. Iya, hospital gila ini dibuat kolam renang. Iya. Tapi masalahnya nggak diletakkan air. Nah, setiap hari tes. Sampai jam berapa kita ini? 3. Ya? Jam 3. Sudah habis. Sudah. Nah, begitu saya sampai di sini. Ya? Sama aja Pak Ustaz. Tergantung. Habis Pak Ustaz. Oke. Diambil titik. Jadi bukannya titik itu berenang, mana? Jadi sudah jadi kolam renangnya. Ayo, terjun semua. Terjun. Ada yang berdarah, yang nggak ada air. Ya gila. Esok ulang lagi. Setelah 1 minggu ada yang nggak berenang. Wah, sukses kita ini. Berarti dia sudah sembuh dari gila. Karena dia nggak berenang. Takut berdarah. Enggak. Terus kamu kenapa kamu nggak berenang? Ayo sini. Berarti kamu sudah sembuh. Tanda tangan di sini. Kamu bisa keluar. Sebelum kamu tanda tangan, saya mau tanya dulu. Kenapa kamu nggak berenang? Tak ada air. Apa jawabannya? Sakit. Tak ada air. Kalau tahu jawaban saya kasih duit $10. Iya, ada duitnya. Apa jawabannya orang yang Takut nggak berenang tadi? berdarah. Dia bilang apa? Saya takut berenang sebab airnya sejuk. Wah, ini orang dari gila. Katanya nggak ada airnya, kok sejuk? Bukan. Itu kan orang gila. Iya kan dia nggak mau. Dia kan- Bila ditanya, kenapa kamu nggak berenang? Aku nggak berenang sebab airnya sejuk kan. Sudahlah nggak ada airnya, tapi dia bilang sejuk. Berarti dia gila dia bisa kawan yang sejuk. Katanya sudah waras. Nah, kan dia buat eksperimen. Dia buat percobaan. Kalau yang masih terjun itu berarti dia masih gila. Ya, setelah seminggu itu ada yang nggak terjun. Berarti kata dokternya kita berhasil. Dia nggak terjun berarti sudah sembuh. Setelah ditanya kenapa kamu nggak berenang? Aku takut sebab airnya sejuk kan. Berarti gila lagi dia. Berarti nggak berhasil kan? Ya Allah. Nah, jadi banyak-banyaklah bersedekah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang penting the moral of story daripada cerita-cerita tadi,
Yang baik, yang buruk datang daripada Allah, itu yang terbaik. Kalau sekarang kita lagi diuji dengan berbagai masalah, ingat, kita diuji sebab kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih untuk apa? Dipilih menempati surga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kita diuji itu untuk menaikkan taraf kita. Jangan ragu dan jangan bimbang, yakin kepada Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Kita selalu tak nampak. Yang betul datang daripada Allah, salah daripada saya. Mari kita tutup dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian demikianlah. Assalamualaikum.